Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Sips People? Nah, kali ini kita akan membahas sebuah tema nih, Nan. Apa itu temanya, Nan? Temanya tuh mantap, manajemen organisasi yang adaptif di masa pandemi. Mantap banget nih temanya nih. Berhubung kita membahas organisasi nih, menurut Nanda ya, organisasi itu bisa nggak kamu kayak, kan sekarang nih pandemi nih, bagaimana kayak caranya kamu memanage itu, Nanda? Karena kita kan nggak pernah ketemu tatap muka secara langsung, dan kita juga di kuliah ini kan baru juga tuh berorganisasi, baru masuk organisasi. Gimana tuh Nanda caranya Nanda menghadapi seperti itu, Nanda? Ya, wah Kak Imam nanya ke saya ya Kak Imam ya. Nah, kita kan sebagai maba sama-sama nih Kak Imam. Nah, pasti penasaran juga nih para penonton-penonton sekalian kan. Nah, materi kali ini akan membahas hal tersebut. Nah, langsung saja kita tanyakan kepada materi yang ada saat ini. Nah, sebelum kita tanyakan ke materi, kita kenalan dulu nih Nanda, siapa kita Nanda. Karena ada pepatah kan yang namanya tak kenal maka tak sayang. Makanya untuk supaya disayang semua Sips People nih, kita harus kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Imam Mufli, biasa dipanggil Imam. Dan saya Nanda Dwi Febriana, biasa dipanggil Nanda. Baik, kita berdua akan memandu acara podcast pada hari ini. Baik saja, kita kedatangan bintang tamu nih Nanda, yang bicaranya ini mantap banget Nanda. Jabatannya juga sebagai Wakil Ketua BEM. Spesial sekali ya Kak Imam pada Spesial banget, dan sesuai temanya mantap. Mantap sekali. Langsung saja kita panggilkan ya Nanda. Ya. Kak Riko Ardi Saputra. Tepuk tangan dulu dong. Baik Kak Riko, apa kabarnya Kak Riko? Nah bro, Apa kabarnya Kak Riko? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Kak, dengar-dengar nih Kak Riko katanya punya ikut di banyak organisasi ya Kak? Iya deh, kalau selama untuk saat ini ada 5 Oh, banyak banget. 4 organisasi. Mantap sekali, banyak banget ya Kak Imam ya. Iya Nanda. Nah Kak, karena Kakak banyak ikut organisasi, saya penasaran nih Kak, alasan Kakak masuk di organisasi dan apa sih motivasi Kakak sehingga Kakak menekuni organisasi tersebut? Kalau dari saya sendiri itu deh, yang pertama mungkin kenapa saya mau masuk organisasi, karena itu sebagai bentuk sebenarnya dari pengadaran dari awal sampai akhir. Nah itu bentuknya adik-adik dalam mengikuti organisasi. Bagaimana bentuk implementasinya ya dengan masuk organisasi. Kan banyak di sebelumnya tuh dari LK1, LK2 banyak materi-materi yang disampaikan. Nah termasuk juga alasannya memasuki organisasi dikarenakan juga ingin mengatur waktu. Nah itu kan ada kemarin termasuk juga manajemen waktu. Nah di situ juga termasuk. Nah terus selanjutnya itu alasannya selanjutnya itu seperti public speaking, toh bagaimana teman-teman bisa nanti di sana melatih bicaranya teman-teman, bagaimana teman-teman bisa juga mengatur waktu, bisa juga mengatur diri sendiri untuk masalah waktu, dan bisa juga membagi waktu antara akademik dan membagi waktu untuk organisasi. Nah terus banyak juga sebenarnya yang didapatkan dari organisasi, masuk di organisasi, misalkan kreativitas. Nah teman-teman bisa mengembangkan kreativitasnya teman-teman. Contohnya kalau dalam kebidangan olahraga, dari saya sendiri itu saya suka sekali olahraga toh. Nah kayak olahraga seperti olahraga games, bisa juga e-sport, apalagi dari pandemi begini toh. Nah terus saya juga gemar basket, bisa saya adakan adakan olahraga tersebut di organisasi tersebut. Nah itu jadi kita bisa kembangkan kreativitas kita di situ. Apalagi kayak misalkan juga teman-teman suka suka
mencari relasi. Nah, itu bisa juga didapatkan dalam keorganisasian, tergantung organisasinya. Kan banyak macam-macam organisasi yang di dalam yang ada di Unismu. Nah, itu mungkin saja deh kalau misalkan untuk masalah ini motivasi saya untuk bergabung di organisasi. Hebat sekali ya Kak Imam ya. Itu intinya kita memanage, bagaimana cara kita memanage waktu kita ya. Bagaimana cara kita agar bisa mengembangkan kreativitas kita sendiri. Juga ada public speaking tadi supaya kita bisa melatih komunikasi kita nih, apalagi kan kita sebagai mahasiswa kedokteran, jadi kita harus bisa mengandalkan komunikasi kita kepada semua orang nih Nanda. Benar sekali Kak Imam. Baik Kak Riko, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Sips People. Nah Kak, saat kegiatan LKMM kemarin Kakanda, Dr. Muhammad Hardian Nugrasyam memberikan kita tips untuk kita, yaitu kita masuk ke organisasi itu harus tahu tujuan awal kita, seperti manfaat apa yang kita peroleh dari organisasi ini, sehingga dapat menjadi nilai tambah dan penunjang dalam berbagai hal, misalnya pekerjaan kita di masa depan. Nah, sekarang saya mau minta pandangan dari kakak nih. Menurut kakak sendiri, bagaimana cara menentukan pilihan organisasi itu, Kak? Nah, kalau untuk menentukannya itu deh, bisa mungkin kayak misalkan kita sendiri harus menentukan dulu ke depannya mau jadi apa. Misalkan mau jadi dokter entrepreneur atau mau jadi dokter yang di bidang keolahragaan, atau bisa juga mau jadi dokter sambil dokter politik atau bagaimana lah, banyak itu kan dokter itu sebenarnya. Nah, jadi pertama pikirkan dulu itu. Nah, habis itu setelah itu baru kita bisa tentukan organisasi mana yang bisa menguntungkan kita, yang bisa menjalin relasi, yang bisa juga teman-teman dapatkan sesuai dengan keinginan adik-adik ke depannya. Nah, misalkan contohnya, saya mau jadi dokter kayak salah satunya itu ada kemarin pernah diundang ke webinar gitu, dokter olahragawan. Nah, kan bisa juga melewati MSU. Nah, itu kayak kan itu kan contohnya, berarti saya harus masuk organisasi ini untuk bisa mencapai ke depannya apa yang saya inginkan, menjadi dokter apa. Nah, itu mungkin salah satunya deh kalau misalkan menentukan pilihan organisasi itu. Nah, terus selanjutnya bisa juga tergantung dari passionnya teman-teman. Nah, misalkan teman-teman, saya suka organisasi yang tidak terlalu sibuk, atau organisasi yang have fun saja, atau organisasi yang bagaimana pokoknya yang sesuai dengan memang passionnya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman suka olahraga, bisa ke sini. Teman-teman bisa suka yang kayak ekstrim atau sering yang suka membantu orang, atau sering yang turun bencana, bisa ke organisasi ini. Teman-teman mau cari relasi, bisa ke organisasi ini yang sering keluar kota untuk mencari relasi. Begitu deh. Pertama mungkin tentukan dulu apa pilihannya teman-teman untuk kedepannya nanti di masa depan. Teman-teman mau jadi dokter apa, dan apa keuntungannya bagi teman-teman kalau misalkan masuk organisasi ini. Begitu deh. Baik, terima kasih Kak. Nah, Sips People, kita tuh sebelum memasuki organisasi, kita tuh harus juga menentukan bagaimana kita ke depannya. Seperti misalnya kita mau menjadi dokter yang suka olahraga, tadi misalnya kita masuk MSU, atau yang mau jadi dokter trainer, seperti dokter yang sambil usaha, kita bisa masuk ke Danus. Juga kita tuh harus suka sesuai passion kita. Jadi kita mau terarah kemana, seperti yang suka menolong tadi jadi sukarelawan, kita bisa masuk TBM untuk membantu orang banyak, dan berbagai macam lagi cara kita menentukan cara kita milih organisasi. Baik, gimana nih Nanda, pertanyaan selanjutnya nih? Nah Kak, saya ini penasaran nih Kak, di masa pandemi ini pasti banyak sekali kendala yang menunda jalannya kegiatan. Nah, bagaimana sih cara Kakak menetapkan strategi adaptif yang resiliensi pada suatu organisasi sehingga tujuan organisasi tersebut dapat tercapai?
banyak sebenarnya deh, kalau misalkan kan ini memang kita dihadapkan tiba-tiba dihadapkan dengan pandemi. Nah, kadang kita ini sebagai mahasiswa atau sebagai yang masuk di organisasi tersebut hanya berpatokan pada proker yang memang hanya ada di organisasi tersebut, yang maksudnya yang turun temurun begitulah deh. Nah, jadi sebagai gantinya supaya tidak monoton itu organisasi, mungkin teman-teman bisa mencari proker-proker yang kreatif selain yang ada diturunkan dari turun temurun. Nah, misalkan contohnya, misalkan memang tidak bisa secara offline, bisa juga secara online. Contohnya kayak ini webinar kayak pokoknya secara kayak webinar gitu kan bisa melewati secara offline, kan sekarang bisa dilakukan secara online karena kan juga ada Zoom untuk untuk ininya, untuk medianya. Nah, terus selanjutnya lagi kalau misalkan kayak kegiatan-kegiatan offline yang tidak bisa kumpul, kan bisa ada cara lain sebenarnya, kayak kemarin LKMM kan bisa dikreasikan caranya bagaimana dikumpulkan jadi masing-masing rumah secara supaya tidak terjadi terjadi penyebaran COVID yang berlebih, jadi dijadikan satu saja dijadikan berbagai kelompok, terus dimasukkan di dalam rumah-rumah yang memang sudah teman-teman sudah diatur konsepnya, memenuhi syarat supaya tidak terkena tidak menyebar itu COVID-19. Nah, terus sebenarnya banyak dari teman-teman sebenarnya kalau misalkan memang tidak harus itu, makanya kita harus kreatif sebenarnya, dan jangan berpatokan terus-menerus dengan proker-proker yang memang harus secara offline. Kan ada juga proker yang memang secara online dilaksanakan. Nah, itu nih gunanya teman-teman harus memang kan sudah memang dilakukan selama beberapa hari pekaderan, itu nih gunanya direalisasikan dari LK1 sampai LK2 yang dari kakak-kakak semuanya itu kan sudah menyampaikan selama LK1 LK2 materi-materinya. Nah, di situ nih teman-teman realisasikan pas di organisasi tersebut, bagaimana teman-teman bisa mengonsepkan itu prokernya dari yang bentuk offline menjadi online. Jadi teman-teman sendiri yang makanya itu gunanya harus memperhatikan dari materi-materi LK1 sampai LK2 dan direalisasikan di organisasi tersebut, begitu deh. Wah, pokoknya intinya itu kita harus tetap menjaga prokes ya Kak, walaupun kita melakukannya secara online. Nah, juga kalau dilakukan secara offline, kita harus tahu batasan mengenai bagaimana caranya supaya kita tidak membuat hal tersebut menjadi sesuatu yang dapat menyebarkan virus ya Kak. Nah, Kak Imam gimana nih Kak Imam, kemarin Kak Imam sempat nggak pernah mematuhi prokes nih, Kak Imam gimana? Alhamdulillah ya, sesuai prokes semua. Juga tadi ada tambahan kan, kita juga dalam berorganisasi itu harus ada inovasi, juga kreativitas kita agar tidak terstuck pada keadaan itu saja. Nah, selanjutnya ada lagi nih Kak, pertanyaan Kak. Pada suatu organisasi nih, misalnya kita dihadapi masalah internal, mungkin antar anggota Kak, bagaimana Kak Riko memanajemen hal tersebut agar organisasinya bisa berjalan dengan lancar Kak? Nah, itu bagus sekali deh pertanyaannya, sesuai juga dengan tugas saya sebagai wakil ketua BEM. Nah, itu yang pertama mungkin kan permasalahan internal itu sering terjadi sebenarnya pada suatu organisasi. Itu hal yang lumrah, apalagi dalam angkatan
angkatan tuh, sama juga posisi saya juga jadi ketua angkatan tuh. Bahkan seringnya itulah salah satu untuk membuat berorganisasi itu menarik karena adanya masalah-masalah seperti itu. Kalau monoton saja dan tidak ada yang masalah-masalah begitu, tidak seru itu namanya organisasi. Dan memang kayak tidak ada dihadapkan suatu masalah, kayak biasa-biasa saja. Kan sebenarnya kita dalam masalah itu di situ kita bisa menjadikan masalah tersebut evaluasi untuk kedepannya. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu banyak cara sebenarnya yang bisa ditawarkan. Contohnya kayak kita pendekatan persuasif dengan orang tersebut. Nah, mencari apa saja penyebabnya pertikaian antar anggota. Dan saya tidak bersependapat sebenarnya dengan yang mengatakan peran tidak bisa tergantikan, yang masalah peran yang tidak tergantikan yang di organisasi. Nah, terus banyak juga cara-cara yang yang bisa lagi dilaksanakan. Misalkan kita juga bisa pendekatan lagi dengan orang yang contohnya yang misalkan ada orang itu yang bertengkar tuh, bisa juga kita pendekatan melalui dengan hobinya atau bagaimanakah, pokoknya pendekatan lah secara persuasif dengan orang tersebut. Nah, terus habis itu baru nih kita selesaikan masalahnya. Dan yang paling penting itu hindari untuk menyudutkan satu belah pihak. Terus kita selanjutnya itu menjadi mediator yang bijaksana, karena di sini situasinya kita ini tidak boleh sebagai penengah lah, tidak boleh membela yang satu ini sama membela yang pihak sebelah lagi. Karena kenapa? Karena nanti yang beranggapan yang merasa dibela, yang tidak merasa dibela itu beranggapan bahwasannya yang ini sebagai mediator malah membela yang pihak sebelahnya. Nah malah hal tersebut menjadi masalah lebih besar lagi kalau kita tidak bisa menjadi mediator yang memang seimbang, tidak boleh memang menyudutkan yang sebelah kiri dan sudut sebelah kanan gitu. Baik, terima kasih banyak Kak atas jawabannya, keren sekali. Kan karena masalah pada organisasi itu pasti ada aja di antar anggotanya, karena kita tidak sama pendapat atau tidak sama pemikiran, tapi juga kita harus dekatkan diri kita kepada anggota dengan cara berkomunikasi, yaitu diskusi, agar kita terbuka satu sama lain. Bagaimana? Iya, benar. PDKT itu ya Kak Imam ya? Iya. Jadi kita harus bergaul ke semua anggota, jadi bisalah kayak satu sama lain peduli sambil bercanda gitu. Iya, betul. Nah, Kak, selanjutnya nih Kak, bagaimana sih tanggapan Kakak mengenai program kerja yang diadakan atau dijalankan yang melibatkan banyak orang atau banyak kerumunan di masa pandemi seperti sekarang ini, Kak? Adakah hal yang bisa kita lakukan untuk tetap menjalankan proker tanpa mengurangi esensi dari prokernya sendiri, Kak? Gimana nih Kak, menurut Kakak? Sebenarnya ada memang yang proker yang tidak bisa kayak tidak bisa memang dilaksanakan secara online, karena memang bakal mengurangi memang esensinya tuh. Kayak masalah pengkaderan itu sebenarnya memang tidak bisa secara online, karena memang bakal mengurangi memang esensinya. Nah, terus memang ada beberapa yang bisa tetap dilakukan, dan tentunya pasti harus melaksanakan prokes yang memang kan sudah dianu sama pemerintah tuh. Nah, kalau misalkan kayak ini kayak yang melibatkan kerumunan itu kayak ini tuh kayak Pengmas. Nah, Pengmas pengabdian masyarakat. Nah, itu bisa dilaksanakan secara
offline, tapi memang kan ini lagi yang di permasalahannya masalah kerumunan. Nah itu bisa memang kita harus memang harus memang ini kita patuhi memang prokes, dan sebelumnya memang harus dikasih tahu dulu sebelumnya tuh, karena kan ini kita sudah beda situasinya dengan masa pandemi. Nah, begitu Dek, seharusnya sebelum melaksanakan proker tersebut harus memang dipikirkan baik-baik, karena beda sudah masanya, karena kita dihadapkan dengan masa pandemi. Dan memang sebelum dimulai prokernya itu ya mungkin diubah sedikit konsepnya, yaitu dengan mematuhi ya itu prokesnya. Sebenarnya banyak yang bisa, cuma memang ada yang beberapa yang tidak bisa proker yang dilaksanakan secara online, dikarenakan itu juga berkurang esensinya tuh, seperti yang tadi yang saya bilang, esensinya yang dari pengkaderan itu susah sekali didapat kalau misalkan dilaksanakan secara online, karena memang belum sampai sekarang dari kepengurusannya saya belum bisa diatasi. Itu bisa dilaksanakan, cuma ya begitu ada satu atau dua kategori yang mungkin memang tidak bisa didapatkan dalam bentuk online. Itu jadi yang bisa saya paparkan. Pokoknya intinya Kak, apapun kegiatannya offline maupun online, pokoknya untuk teman-teman semua di rumah yang melakukan kegiatan offline maupun online, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Gimana nih Kak Imam? Benar banget, karena kita sebagai mahasiswa kedokteran kan kita harus taat peraturan kesehatan juga dari bidang kesehatan. Selanjutnya nih Kak Riko, ada lagi pertanyaan nih. Dari program-program yang pernah dilakukan di masa pandemi ini, pernah tidak Kakak mendapatkan satu anggota yang telah dibebani tanggung jawab, tahu-taunya dia malah menghilang nih Kak, atau di ghosting nih kalau kata bahasa gaulnya, dan tidak ada kabar. Nah, sedangkan program ini sudah dekat banget nih Kak sama program kerjanya yang sudah yang akan dilaksanakan dengan deadline. Dan bagaimana cara Kakak untuk mengatasinya Kak? Kalau saya sendiri itu cara mengatasinya bagaimana kan itu ada namanya suatu struktur di organisasi. Nah kalau misalkan anggotanya, misalkan ini kadep, ada kadep itu kan ketua departemen. Nah ceritanya anggotanya ini tuh yang dimaksudkan dari pertanyaannya tiba-tiba menghilang baru Nah itu bagaimana caranya? Ya itu yang pertama kita mulai lagi ke poin yang tadi yang ada pertanyaan nomor berapa itu kan. Nah itu kita melakukan dulu pendekatan persuasif. Kalau misalkan memang tidak bisa melakukan pendekatan persuasif dan betul-betul memang hilang, itu gunanya kan dari dalam satu tidak berpatokan sebenarnya sama yang bertanggung jawab yang dari PJ prokernya tersebut. Nah bisa kita tanggulangi melalui kadep, kan banyak di dalam anggotanya itu selain PJ prokernya kan banyak masih anggota-anggota yang lain itu yang bisa membackup, kalau bisa backup. Nah sama juga itu gunanya ketua sama kadepnya. Nah itu yang bisa menanggulangi dulu itu yang bisa mengambil alih dulu untuk masalah prokernya. Nah begitu caranya kalau misalkan memang anggotanya tiba-tiba menghilang kalau tiba-tiba anggotanya menghilang. Nah itu caranya supaya program kerja bisa berjalan. Jangan sampai kita sebagai ketua atau sebagai kadep hanya membiarkannya saja. Nah karena fatal sekali itu jika program kerja tidak dilaksanakan hanya gara-gara tanggung jawab penanggung jawabnya atau PJ prokernya tidak mau mengurus hal tersebut. Jadi jangan pernah. Nah itu yang yang saya tanyakan kepada adik-adik, bahwasannya jangan pernah menghindari masalah. Datangi saja itu masalah, bakal terselesaikan itu masalah. Bahasanya dari kakak atau teman-teman saya itu pasti ada masalah pasti ada solusinya gitu deh. Ya terima kasih Kak jawabannya Kak.
Jadi kita tuh sama seperti yang tadi, kita harus mendekatkan diri kita secara persuasif kepada anggotanya. Setelah itu kita punya nih namanya planning, yaitu rencana. Jadi kita bisa menggantikan, misalnya itulah peran seperti ketua dan segala macam di dalam struktur organisasi agar kita bisa terarah pada organisasinya. Jadi kita bisa membackup satu sama lain. Gimana nih Nanda nih? Ada jika Imam. Ya, ada jiwa kata-katanya tadi. Pokoknya teman-teman sekalian jangan pernah lari dari tanggung jawab. Iya. Jadilah gentleman gitu. Iya. Nah Kak, selanjutnya nih Kak, saya sering dengar nih Kak, kalau misalnya saya di organisasi, pokoknya ngomong kayak gini, bukan kalian yang merasa capeknya jadi ketua, coba kalian yang rasa. Nah, menurut Kakak sendiri, mengeluh seperti ini sebagai seorang ketua pantas nggak sih Kak? Nah kalau misalnya itu kan seharusnya pilihan dia ya jadi ketua, otomatis harusnya dia sendiri yang harus bisa ini gitu, bisa meredam emosinya, apalagi seorang ketua. Nah kalau Kakak pernah nggak sih mengeluh seperti itu juga? Kalau dari saya sendiri belum ada sih saya dengan masalah yang bukan kalian yang ngerasa capeknya jadi ketua. Dan memang saya tidak tahu sih kalau teman-teman pernah dengar atau tidak, tapi menurut saya salah sekali nih. Karena kenapa? Karena kan tidak ada di sebenarnya dalam organisasi dalam kepanitiaan begitu tuh, atau dalam organisasi begitu ketua saja sebenarnya yang merasa capek. Semua merasa capek ya. Apalagi memang sebenarnya sebagai ketua itu tanggung jawab besarnya itu ada di ketua, tapi sebenarnya kita itu dalam organisasi atau dari dalam kepanitiaan kita itu bekerja sama, bukan merasa kita yang merasa sering bekerja atau sering merasa capek. Saya saja kadang kalau misalkan dalam berkepanitiaan saja sebagai ketua panitia itu saya tidak mau kayak berdiam saja. Sebenarnya untuk tupoksi kerjanya ketua itu hanya mengarahkan, tapi alangkah baiknya kita itu bekerja sama sebagai tim. Ada namanya kerjasama kolektif kolegial. Nah, itu. Jadi ketua itu seharusnya begitu, saling mengayomi, saling juga membantu teman-temannya. Misalkan kalau misalkan kayak perlang atau acara itu bisa juga kita kerja. Sebenarnya memang bukan tupoksi kerjanya, karena kan tupoksi kerjanya ketua panitia, ketua itu hanya mengarahkan, tapi sebaiknya kita sebagai ketua itu juga membantu teman-teman atau per divisinya. Nah, itu kerja ketua yang sesungguhnya. Jangan merasa sebagai ketua dia merasa dia sendiri yang kerja, padahal tidak, semuanya juga kerja, semuanya yang capek. Nah, kalau untuk masalah untuk mengeluh pernah. Karena kenapa mengeluh, karena apa? Karena memang capek. Tapi saya lihat lagi ke bawah tuh, teman-teman saya sudah bekerja juga. Nah, pasti teman-teman saya juga mengeluh, tapi saya lihat teman-teman saya tidak pernah juga mengungkapkan keluh kesahnya itu ke saya. Oh, berarti saya sendiri tidak boleh juga merasa bahwa saya sendiri yang terbebani. Dan memang teman-teman kalau misalkan mengeluh, kalau bisa ungkapkan saja, kayak kalau menurut saya sendiri tidak perlu diungkapkan, karena bahwasannya ketua itu seharusnya tempat keluh kesahnya bagi anggota-anggotanya. Nah, di situ nanti ketua sebagai motivasi untuk anggota-anggotanya. Bisa juga mengeluh. Makanya itu ketua tuh, kalau dari prinsip saya, ketua itu ada didampingi namanya sekretaris dan bendahara. Nah, di situ bisa juga tempat keluh kesahnya teman-teman untuk masalah rasa mengeluhnya teman-teman, rasa capeknya teman-teman tuh. Tapi habis itu bakal terselesaikan kalau misalkan prokernya sudah terlaksana. Apalagi kalau sudah kayak
proker-proker yang besar itu sudah terlaksana, itu bakal senang sekali Ji. Kadang kan memang kita banyak sebenarnya hal-hal yang menurutnya teman-teman mengeluh karena anggotanya ini tidak suka dengan ketuanya karena begini-begini. Kadang itu paling sering terjadi kayak unek-unek yang dari anggota-anggotanya itu yang selalu menjelekkan ketua-ketuanya. Nah, itu teman-teman bisa menjadikan masukan, dan memang teman-teman kalau misalkan sebagai ketua harus berprinsip bahwasannya kalau sebagai ketua itu teman-teman bahwasannya kalau sebagai ketua itu memang tempat memang kritikan bagi anggota-anggotanya, dan memang teman-teman harus berprinsip juga bahwasannya teman-teman kalau sebagai ketua itu memang tidak bakal ada yang sempurna. Sekelas presiden saja yang begitu masih ada kritikannya. Jadi teman-teman ambil contoh saja dari pemerintahan saja, tidak ada ketua yang memang sempurna. Memang ada kurang dan lebihnya. Nah, jadi itu kalau misalkan teman-teman nanti jadi ketua atau bagaimana, jangan pernah merasa teman-teman yang capek. Dan karena hal tersebut, pernyataan yang tadi yang Adek bilang itu memang pernyataan yang sungguh kayak memang ini tidak boleh memang dilakukan seorang ketua, karena memang itu tanggung jawabnya mereka, dan memang tanggung jawab yang memang mereka mau pegang tuh, dan memang itu resikonya kritikan terus kayak dibicarakan di belakangi atau mau bagaimana, itu memang hal yang wajar gitu deh. Jadi memang harus kuat-kuat mental itu kalau mau jadi ketua, begitu deh. Tak ada manusia yang sempurna ya Kak Imam ya. Nah, ini ya lebih masif ya. Sebagai seorang ketua itu sebenarnya seharusnya bisa jadi tempat kritikan dan juga bisa menerima kritikan seperti teman curhat ya Kak ya. Sebagai seorang ketua itu sebenarnya kita harus tahu cara tempat kita menempati diri kita gitu. Apalagi manusia sifat aslinya ya emang tak pernah puas dan sering mengeluh gitu kan. Iya nggak sih Kak Imam? Ya benar banget. Apalagi kan kita sebagai ketua kan memang dikasih amanah. Jadi kita tahu konsekuensi yang kita hadapi ke depannya. Juga kita sebagai ketua harus mengayomi semua anggota kita dan bersifat kolektif kolegial lah kepada semuanya. Baik nih Kak, pertanyaan terakhir nih sebagai penutup podcast kali ini. Karena tadi kami sudah mengulik kiat-kiat berorganisasi pada masa pandemi saat ini, sekarang saya ingin meminta nasihat dari Kakak nih serta harapan seorang senior kepada juniornya Kak, yang sudah pasti banyak pengalaman. Karena Kakak banyak banget nih tadi organisasinya, pengalamannya banyak banget, dan macam-macam kondisi di organisasi. Nasihat-nasihat tersebut insya Allah akan kami aplikasikan kepada diri kami ke depannya Kak. Jadi mungkin yang pertama yang mau saya sampaikan ke adik-adik, bahwasannya teman-teman kalau misalkan mau masuk organisasi itu bisa juga bertanya sama senior-seniornya tuh yang sudah melaksanakan atau pernah berkecimpung tuh di dunia organisasi tersebut. Nah, saya juga ada juga kemarin dari salah satu teman kalian bicara juga masalah organisasi. Saya kasih tahu maksudnya kekurangan dan kelebihannya ini organisasi. Nah, kenapa? Karena nanti teman-teman sendiri yang merasakan kalau misalkan teman-teman nanti masuk di organisasi tersebut. Karena butuh sekali teman-teman nih sebenarnya pandangan senior terhadap organisasi yang memang ada di FK Unismu. Nah, saya juga kemarin tuh ada temanmu juga bertanya sama saya ladeni Ji. Nah, teman-teman jangan merasa malu kalau misalkan atau merasa merasa kayak
so kenal so akrab lah ceritanya. Kalau misalkan teman-teman mau bertanya, silakan bertanya deh, karena memang fungsinya senior itu tempat teman-teman bertanya, atau tempat teman-teman mencari ilmu juga bisa di senior. Nah itu nih teman-teman. Nah lari ujung-ujungnya tuh lari juga ke senior. Dan memang teman-teman sampainya ini kan ceritanya kita sudah ada di dunia kedokteran. Nah dunia kedokteran itu deh tidak terlepas dari adanya senior. Nah walaupun juga saya sendiri pun juga masih kurang deh sebenarnya kalau misalkan pendekatannya juga sama senior, tapi saya sarankan memang sama teman-teman bahwasannya tidak rugi kalau misalkan teman-teman mulai sekarang pendekatan dengan senior. Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya teman-teman akan membutuhkan itu senior deh. Contohnya misalkan kalau teman-teman nanti masuk di dunia dokteran yang memang saya kutip lagi ulang tuh yang pematerinya kemarin dari dokter Kardian. Nah itu sebenarnya membahasakan sebenarnya bahwa relasi atau pendekatan terhadap senior itu penting sekali deh. Nah itu nanti misalkan di dunia kedokteran, kalau misalkan nanti teman-teman butuh apa-apa misalkan ke depannya, nah si senior A ini pasti sudah duluan masuk, misalkan masuk spesialis atau apa. Nah itu kan pasti teman-teman butuh rekomendasinya dari senior tersebut. Nah itu gunanya kedunanya teman-teman bisa dekat dengan senior. Nah terus selanjutnya nanti kalau misalkan itu senior punya rumah sakit, teman-teman belum punya klinik atau apa, kan bisa kalau misalkan dekat punya jalinan kayak sosial begitu tuh dengan senior tersebut, dan punya merasa kalau kalian ini kayak adik kakak, pasti teman-teman teman-teman pasti datang ke rumah sakit tersebut dan minta direkrut tuh di rumah sakit tersebut. Nah pasti senior tersebut tuh kalau memang merasa oh iya ini adikku ya, ini yang pernah dekat sama saya dan pernah juga bantu saya, pasti teman-teman nanti bakal direkrut di rumah sakit tersebut. Nah itu sebenarnya yang yang penting sebenarnya. Jadi teman-teman kalau misalkan memang ada pertanyaan atau butuh saran dan tempat, ya pasti larinya ke senior. Tak masa senior luar kan tidak mungkin. Nah karena memang yang sering berpatokan langsung atau sering menjalin hubungan kan memang senior yang ada di FPUNISMO. Nah itu mungkin yang teman-teman teman-teman harus memang sampaikan nanti ke teman-teman yang lain, bahwasannya jangan pernah menghindari deh, karena bahwasannya itu pasti nanti kalian sebagai junior akan membutuhkan itu seniornya. Banyak manfaat yang didapatkan, jujur banyak sekali yang bakal didapatkan itu kalau misalkan teman-teman banyak relasinya. Nah itu relasi lagi banyak sekali nanti teman-teman butuhkan, karena yang itu yang sesuai juga yang disampaikan sama Kak Hardian itu bagus sekali tuh beliau dek. Makanya kalau misalkan teman-teman dengar kan baik-baik itu kemarin materinya, teman-teman mungkin tidak bakal tersesat lah kalau dalam mengimplementasikan nanti untuk kedepannya. Dan memang teman-teman harus planning dari sekarang memang mau jadi dokter apa, supaya nanti teman-teman bisa jelas kalau nanti mau masuk organisasi di sini, inikah yang saya butuhkan. Jujur saya sendiri saja masih tersesat di dalam organisasi, makanya banyak tuh organisasi saya. Nah itu sebabnya saya juga dulu pernah memang tidak percaya memang sama senior saya tuh, makanya saya ini ungkapkan ke adik-adik supaya teman-teman bisa memilih memang sesuai dengan kemauannya adik-adik atau sesuai dengan passionnya adik-adik, dan memang kalau bisa cari memang yang juga menguntungkan bagi adik-adik. Nah itu minta yang sama juga yang dibawakan materi sama Kardian, harus memang menguntungkan. Memang masa kita sudah kerja capek-capek baru tidak ada untungnya buat kita, kan rugi tuh. Itu gunanya ada proker. Nah itu lanjut lagi masalah berkreasi.
Nah, jadi teman-teman bisa variasi, misalkan teman-teman suka suka ke luar negeri atau apa, baru ndak ada prokernya. Teman-teman kalau bisa jadi kadetnya. Nah, teman-teman yang bisa membuat proker tersebut. Nah, kan jadi sama-sama untung dong. Teman-teman capek-capek melaksanakan ini proker, tapi adik-adik juga bisa merasakan jalan-jalan ke luar negeri, atau bisa juga menikmati kayak misalkan teman-teman suka olahraga berenang, baru ada olahraga berenang, teman-teman bisa juga laksanakan itu proker yang baru, yaitu latihan berenang. Nah, teman-teman dapat lagi masalah kalau biasanya teman-teman berolahraga renang harus bayar. Nah, teman-teman bisa gratis didapat karena teman-teman membuat proker baru. Nah, itu jadi yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman yang bisa menonton podcast tersebut bisa memilih organisasi yang memang betul-betul tepat dan menguntungkan bagi teman-teman, dan tidak tenaganya teman-teman bisa saja yang dipakai untuk bekerja, tapi teman-teman juga merasa diuntungkan dan berguna juga bagi teman-teman untuk kedepannya. Itu jadi dari saya. Mungkin teman-teman bisa nanti aplikasikan untuk kedepannya, dan jangan sampai salah, itu kan masih pertama-tama juga oprek tuh. Nah, itu jadi mungkin teman-teman bisa nanti aplikasikan. Mantap sekali nasihat-nasihatnya Kak. Teman-teman, untuk teman-teman semua, jangan pernah takut bertanya ke kakak-kakaknya kalian semua. Apalagi ada pepatah yang bilang ini, takut bertanya sesat di jalan. Nah, dari bertanya ini kita bisa membangun relasi atau hubungan dengan senior-senior kita, sehingga kedepannya itu mungkin akan sangat bermanfaat. Apalagi kalau misalnya relasinya itu dijalankan dengan sangat erat ya, kakak-kakaknya mungkin insya Allah nantinya nggak bakal lupa sama kalian gitu, apalagi kalau misalnya sudah berada di dunia kedokteran atau kedepannya gitu teman-teman sekalian. Nah, pokoknya mantap sekali lah motivasi dari kakak ini, nasihat-nasihat dari kakak ini. Gimana nih Kak Imam? Sesuai temanya, mantap sekali. Jawaban dari kakaknya mantap-mantap, yang bisa membangun kita dalam berorganisasi ke depannya, karena kita masih buta banget nih, karena baru banget kita berorganisasi, baru memasuki yang namanya dunia organisasi. Jadi kita perlu pengalaman-pengalaman dari senior kita, dari kakak-kakak kita, supaya kita memudahkan kita ke depannya untuk menjalankan organisasi. Begitu juga dengan prokernya. Ya, ada juga pepatah yang bilang nih Om, pelajaran yang baik itu adalah mengambil pengalaman orang lain, bukan pengalaman diri sendiri. Karena pengalaman orang lain itu, apalagi pengalaman-pengalaman orang-orang yang sukses ya, otomatis ya kita sebagai orang-orang yang baru mau maju pasti bakal sangat termotivasi. Juga kegagalan, jangan takut gagal, kita harus bisa mencoba semuanya, karena kegagalan itu merupakan juga guru, sebagai pengalaman kita, sebagai guru kita agar tidak gagal setelah itu, karena kita tidak mungkin kan mau jatuh ke lubang yang sama gitu. Sekali. Nah, kayaknya ini akhir dari podcast kita Kak. Terima kasih banyak atas nasihat-nasihat yang Kakak berikan. Semoga bisa diaplikasikan kepada para penonton, para sick people yang menonton podcast kita kali ini. Siap Nanda. Tapi Kak, mungkin ada sedikit kenang-kenangan dari kami Kak. Ya, itu deh. KB bisa dipoto. Mungkin bisa ada screenshot Kak, KB. Nah, 1, 2, 3. Mungkin bisa gaya bebas Kak Imam, Kak KB Kak. Iya, apa nih Amsa ya? 1, 2, 3. Siap, terima kasih Kak Riko telah menjadi pembicara pada podcast kali ini Kak. Iya deh, sama-sama. Terima kasih banyak sudah mengundang saya sebagai penonton. Kak. Kak, mohon maaf jika ada salah kata Kak.